Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena di tengah pandemi ini, ya, yang namanya corona itu sangat ganas, mengkhawatirkan dan menakutkan, tapi kita juga nggak boleh takut-takut amat, karena kalau takut akan menurunkan imun. Yang jelas bahwa kalian pelajar tetap semangat dalam belajar, ya. Nah, sebelum mulai aktivitas belajar, alangkah baiknya mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang muslim bisa melihat doa yang di sini, bagi yang non-muslim silakan menggunakan caranya tersendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aknini bil ilmi wa zaini bil ilmi wa akrimi bit taqwa wa zamilni bil afiyah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari yang kita bacakan ini ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat dan lebih berkah di kemudian harinya nantinya ya. Baik anak-anak semuanya, masih berhubungan dengan teknik bernyanyi. Kalau yang diajarkan kemarin adalah bernyanyi unisono, suara satu, ini suaranya lebih dari satu. Ya. Yang seperti apa? Yaitu teknik bernyanyi dalam vokal grup, yang tentunya dalam vokal grup ini bernyanyinya suaranya bukan satu, dua, atau tiga, atau lebih. Sedangkan kalau unisono, suaranya semuanya sama dan satu suara. Nah, bernyanyi dengan banyak suara atau vokal grup ya adalah bernyanyi yang terdiri dari 3 sampai 8 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Artinya suaranya itu lebih dari satu. Atau juga ada paduan suara. Bernyanyi dengan jumlah peserta antara 12 sampai 24 orang atau lebih, tapi suaranya juga lebih dari satu. Tuh kalau udah orang lebih banyak lagi namanya paduan suara. Kalau hanya 3 atau 8 orang namanya vokal group. Teknik bernyanyi dengan banyak suara dibagi menjadi 3. Yang pertama teknik bernyanyi dengan akapela, yaitu bernyanyi dengan banyak suara tetapi tanpa diiringi alat musik. Yang keduanya bernyanyi dengan teknik kanon, yaitu bernyanyi dengan susul menyusul. Tapi banyak orang. Suara rendah, suara sedang, suara tinggi. Tuh. Kemudian bernyanyi dengan kanon kanon tadi udah ya. Teknik dengan susul menyusul. Yang ketiganya bernyanyi dengan vokal grup, yaitu paduan suara. Lanjut. Jenis-jenis suara manusia. Ya. Kemampuan manusia untuk menjangkau nada-nada tertentu, tinggi, rendah ataupun sedang, dinamakan ambitus. Ambitus anak-anak dan ambitus orang dewasa tentunya berbeda-beda. Ya. Terus dalam pembagian jenis suara manusia itu berdasarkan ambitusnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ambitus anak-anak, yang kedua ambitus dewasa. Ambitus anak-anak juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ambitus dengan suara tinggi, yang kedua ambitus dengan suara rendah. Sedangkan ambitus orang dewasa itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ambitus dewasa perempuan, yang kedua ambitus dewasa laki-laki. Ambitus dewasa perempuan itu ada 3. Yang pertama sopran. Sopran artinya tinggi, di mana suara wanita yang memiliki jangkauan nadanya antara C4 sampai dengan C5. Yang kedua mezosopran atau sedang, yaitu suara wanita dengan ambitus yang sedang yang memiliki jangkauan antara A3 sampai dengan A5. Kemudian yang ketiganya adalah alto atau rendah, yaitu suara wanita dengan ambitus rendah yang memiliki jangkauan antara F1 sampai dengan D2 ya, F1 sampai dengan D2 ini nggak kelihatan di sini.
Lanjut. Nah, ini suara orang dewasa pria ya. Tadi kan perempuan. Nah, dewasa untuk yang pria itu juga dibagi menjadi 3. Ya, kalau yang wanita tadi yang dewasa tingginya namanya sopran, kalau yang dewasa pria namanya tenor, ya. Yaitu suara pria dengan ambitus yang paling tinggi dengan jangkauan nadanya antara B sampai dengan G1, ya. Kemudian yang keduanya adalah bariton atau sedang. Suara pria dewasa dengan ambitus sedang yang jangkauannya antara A sampai dengan F1. Kemudian yang ketiganya adalah bass. Bass itu suara rendah. Ya, suara rendah pada laki-laki namanya bass. Kalau suara rendah dalam perempuan namanya alto, ya. Bass adalah suara pria dengan ambitus rendah yang memiliki jangkauan antara nada E sampai dengan nada C. Lanjut. Gerak harmoni dan gerak akor. Gerak akor adalah perpindahan rangkaian akor yang digunakan untuk mengiringi musik sesuai dengan pertimbangan harmoni. Harmoni itu sendiri artinya selaras, ya. Untuk menghasilkan keselarasan yang baik, kita harus memperhatikan yang pertama adalah interval atau jarak antar nada. Ya, ada jaraknya. Yang kedua adalah akor, susunan 3 nada atau lebih secara vertikal yang jika dinyanyikan secara serentak akan menghasilkan nada yang harmonis. Yang D-nya adalah tempo dan dinamika. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Mau dinyanyikan lambat juga enak, dinyanyikan cepat juga enak. Tapi ada kalanya lagu itu memang harus lambat dan lagu itu harus cepat. Seperti kayak lagu Bengawan Sulu, ya kan? Itu kan sangat lambat sekali itu. Kalau dicepetin nggak enak. Bengawan Sulu kan nggak bisa seperti itu ya. Atau Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Itu kan sangat pelan ya. Lanjut. Tanda-tanda dalam tempo. Dalam tempo itu ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah largo, lambat sekali. Lento, itu lebih lambat. Ya. Adagio, itu lambat. Jadi yang paling lambat atau yang lambat sekali adalah yang largo. Ada lambat atau lebih lambat, ada yang lambat sekali. Terus kemudian ada yang andante, sedang. Moderato, sedang dan agak cepat. Terus allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Dan presto, cepat sekali. Ya, jadi ada yang sangat-sangat lambat dan ada yang sangat-sangatlah cepat. Kayak lagunya Via Valen kan cepat itu. Gitu ya. Itu kan sangat cepat sekali itu. Lanjut. Dinamika adalah keras lemahnya nada-nada tertentu yang akan dinyanyikan. Dinamika ada 2, atau istilah dinamika ada 2, yaitu ada forte kuat dan piano lembut. Tanda-tanda dalam dinamika lagu itu ada forte yang disimbolkan dengan F, artinya kuat. Fortissimo itu lebih kuat daripada F. Kalau F tadi kuat, fortissimo itu lebih kuat dari F. Dan yang paling kuat adalah forte fortissimo, lebih kuat dari yang F2 tadi. Terus kemudian piano itu lembut. Terus ada pianismo, itu lebih lembut daripada yang piano.
Terus pianisme itu lebih lembut daripada pianisme atau dari P2 tadi ya. Nah, kemudian di dalam dinamika itu ada crescendo ya, yang disimbolkan dengan huruf tanda lebih besar, lebih kecil, itu makin lama makin kuat. Kemudian yang berikutnya descendo, yaitu lebih besar, tanda lebih besar, makin kuat, makin lama makin lemah. Ya, demikianlah anak-anakku semuanya untuk pertemuan yang kedua kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa masuk ke dalam pengetahuan kalian. Supaya pengetahuan itu tidak hilang, tolong dicatat atau bikin resume yang nantinya resume itu dipoto kemudian dikirim ke kolom tugas kepada saya sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran untuk yang kedua kali ini ya. Supaya ilmunya bermanfaat, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kalau yang muslim bisa ngikutin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruhu wa ta'ubu ilaik ya. Demikian anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang ketiga tentunya ya. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran di pelajaran baik USBK maupun pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.